Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Bos PSG diduga terlibat kasus penculikan dan penyiksaan. Investigasi dari pengadilan Prancis menyasar kepada Nasser Al-Khelaifi. Bos Paris Saint-Germain itu diduga terlibat kasus penculikan dan penyiksaan. L'Equipe melaporkan pria Qatar tersebut dituduh atas penculikan dan penyiksaan pelobi Prancis Al-Jazair, Tayeb Benaderrahmani. Benaderrahmani mengaku di penjara Qatar selama 6 bulan. Pria 42 tahun itu disiksa dan ditempatkan di bawah tahanan rumah sebelum diizinkan pergi pada November 2020 dengan jaminan dia tidak membocorkan dokumen sensitif terkait Nasser Al-Khelaifi. Kasus penangkapan dan penyiksaan Benaderrahmani diduga terkait penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar atau alokasi hak siar TV. Benaderrahmani menyimpan dokumen sensitif tersebut di ponselnya. Bujuk rayu Ibrahimovic agar Leao bertahan di Milan. Zlatan Ibrahimovic mendesak AC Milan dan Rafael Leao segera menyepakati kontrak baru. Bintang Swedia itu bahkan mengaku sudah berkontribusi untuk memuluskan langkah tersebut. Ia bahkan berkelakar jika sudah merelakan gajinya agar bisa dipakai membayar Leao. Sewaktu pemain 41 tahun itu memperpanjang kontrak selama setahun pada musim panas lalu, gajinya dilaporkan berkurang drastis menjadi sekitar 1 hingga 1,5 juta euro. Manchester City jaga asa raih treble musim ini. Kemenangan atas Bristol City tak hanya memastikan Manchester City ke perempat final Piala FA musim ini, namun juga menjaga peluang tim asuhan Pep Guardiola meraih treble di akhir musim. Guardiola pun berharap timnya bisa terus bertahan di 3 kompetisi yang masih mereka ikuti. Meski jadwal pertandingan ke depan semakin padat dan menguras tenaga, ia punya skuad yang cukup untuk terus tampil di level tinggi hingga akhir musim. Phil Foden ingin lewati paceklik gol. Paceklik gol Foden bersama Manchester City membuatnya cukup frustasi musim ini. Wajar jika Foden frustasi mengingat dirinya telah melewatkan 10 laga tanpa mencetak gol di Premier League. Terlebih Foden tampil cukup menjanjikan di awal musim dengan mencetak 6 gol dan 3 assist di 10 laga perdana Manchester City. Namun setelah Piala Dunia, Foden sulit tampil bagus dan mendapatkan sedikit menit bermain. Angkatan lama Chelsea mulai dipreteli, Mateo Kovacic tuju Manchester City. Manchester City dilaporkan mengincar gelandang box-to-box Chelsea Mateo Kovacic. Gelandang asal Kroasia itu diplot sebagai pengganti Ilkay Gundogan yang habis kontrak akhir musim ini. Adapun kontrak Kovacic di Chelsea hanya tersisa hingga Juni 2024 alias akhir musim depan. Pep Guardiola adalah pengagum Kovacic. Jose Mourinho sudah dapat 3 kartu merah musim ini. Jose Mourinho diusir wasit di tengah pertandingan AS Roma menghadapi Cremonese. Itu adalah kartu merah ketiga The Special One musim ini. Jose Mourinho terlibat cekcok dengan ofisial keempat Serra. The Special One menyebut dirinya kesal dengan provokasi yang dilontarkan Serra kepadanya. Pelan-pelan Juventus dekati zona Liga Champion. Juventus hanya terpaut 10 poin dari zona Liga Champion usai menumbangkan Torino 4-2 di pekan ke-24 Liga Italia. Meski peluang finish 4 besar terbuka lebar, pelatih Massimiliano Allegri enggan berspekulasi. Dengan sisa 14 laga di musim ini, apapun bisa saja terjadi. Lama di Spurs, Eriksen malah raih trofi perdana di Inggris bersama MU. Eriksen datang ke Tottenham Hotspur pada musim panas 2013 dan bertahan hingga Januari 2020. Hanya saja Eriksen gagal menyumbangkan gelar untuk Tottenham
Selama periode tersebut, ayah dua anak itu akhirnya punya trofi di Inggris usai bertahun-tahun gagal meraihnya bersama Tottenham. Usai berkiprah 9 musim di sepak bola Inggris, Christian Eriksen akhirnya meraih trofi perdananya dengan memenangi Carabao Cup bersama Manchester United. Ia bahkan bisa menambah gelar di akhir musim. Idamkan Lautaro Martinez, Arsenal siap bayar mahal pada Inter Milan. Arsenal sudah dikaitkan dengan beberapa nama penyerang, salah satunya adalah striker Inter Milan Lautaro Martinez. Arsenal pun disebut sangat tertarik pada Lautaro dan siap mengeluarkan uang banyak agar bisa memboyongnya dari Inter. Klaim tersebut dilontarkan oleh jurnalis Give Me Sport, Phil Brown. Sikap Alaba setelah dicaci fans Real Madrid. Bek Real Madrid David Alaba mendapatkan kecaman dari para fans setelah ajang penghargaan pemain terbaik FIFA. Alaba diketahui memilih Lionel Messi ketimbang Karim Benzema dalam pemain terbaik FIFA 2022. Bahkan cibiran itu menjadi viral dengan munculnya tagar Alaba out. Menyikapi cibiran fans Real Madrid, Alaba menerangkan bahwa dirinya hanya menjadi representasi timnas Australia. Alaba menyatakan keputusan tersebut bukanlah hak individualnya sebagai kapten tim. Nama Lionel Messi nyatanya mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan di timnas Austria. Pendukung klub Besiktas melempar ribuan boneka ke lapangan untuk korban gempa. Para pendukung Besiktas melemparkan ribuan boneka ke lapangan saat klub kesayangan mereka menghadapi Antalyaspor dalam pertandingan Liga Super Turki. Boneka-boneka itu adalah sumbangan untuk anak-anak yang terkena dampak gempa bumi di Turki. Pertandingan itu dihentikan sementara saat pertandingan berlangsung 4 menit 17 detik untuk memperingati waktu gempa bumi pertama menghantam Turki dan Suriah pada 6 Februari pukul 4:17. Para penonton kemudian mulai melempar boneka dari tribun untuk diberikan kepada anak-anak di Turki dan Suriah. Dejan Stankovic tegaskan Sampdoria belum menyerah di Serie A. Dalam sebuah wawancara bersama Sky Sport Italia selepas pertandingan melawan Lazio, pelatih Sampdoria Dejan Stankovic menegaskan jika dia tidak akan menyerah untuk bisa lolos dari zona degradasi. Meski itu terlihat mustahil, sampai menjadi matematis pasti saya bahkan tidak akan berpikir untuk menyerah. Pemain saya memberikan segalanya, sayangnya tidak cukup, tetapi kami bermain untuk klub penting dan selalu harus meninggalkan lapangan dengan kepala tegak, ujar Stankovic. Inter Milan gelar rapat darurat bahas posisi tim di Serie A. Jajaran petinggi klub seperti BP Marotta, Piero Ausilio, dan Dario Basin berinisiatif untuk mengunjungi pusat latihan Inter dan menggelar pertemuan darurat yang cukup panjang dengan pelatih Simone Inzaghi. Pertemuan tertutup tersebut bertujuan untuk membahas kemungkinan terburuk yang bisa mereka terima di Serie A dan perlunya menjaga konsistensi, terutama melawan klub-klub kecil. Setelah pertemuan tersebut, Simone Inzaghi dilaporkan langsung bertemu dengan para pemain dan langsung melanjutkan sesi latihan. Resmi Juventus banding penalti 15 poin. Juventus secara resmi mengajukan banding terhadap pemangkasan 15 poin yang diberi oleh pengadilan banding FIGC pada Januari silam. Beberapa sumber yang dikutip Football Italia mengabarkan bahwa raksasa Serie A Italia itu kini mengirimkan banding ke KONI. Pengadilan merilis motivasi putusan pada 30 Januari dan Juventus memiliki tenggat 30 hari untuk mengajukan banding, yang akhirnya ditempuh klub asuhan Massimiliano Allegri tersebut pada Selasa 28 Februari. Juventus kini beranjak ke zona Liga Konferensi Eropa atau di posisi ke-7 klasemen sementara. Rapor Paul Pogba di debut kedua bersama Nyonya Tua. Setelah 315 hari, Paul Pogba akhirnya comeback di laga Juventus versus Torino. Pogba dimainkan dari bangku cadangan dalam Derby della Mole yang dimenangkan Nyonya Tua dengan skor 4-2.
Kehadirannya mendapatkan sambutan hangat dari fans Juventus yang menantikan aksi sang bintang sejak kembali ke Turin dengan status gratis dari Manchester United pada musim panas 2022. Di laga kontra Torino, Pogba bermain selama 21 menit dan mendapatkan nilai 6,31 dari WhoScored. Dia berhasil melepaskan satu tembakan dan memenangkan 2 duel udara. Real Betis tanpa Nabil Fekir saat jumpa Manchester United. Real Betis mendapat kabar buruk menjelang pertandingan Liga Eropa melawan Manchester United. Setelah Nabil Fekir absen hingga akhir musim, penyerang Prancis itu ditarik keluar karena cedera dalam kemenangan 3-2 atas LC dan klub sekarang telah mengkonfirmasi bahwa dia akan absen panjang. Setelah mengalami cedera pada lutut kirinya, Fekir kini absen di salah satu pertandingan terbesar dalam karir klubnya. Dia telah mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist dalam 14 penampilan La Liga musim ini. Meski sulit, David Moyes yakin West Ham bisa kalahkan MU di Old Trafford. West Ham United akan menghadapi laga yang sangat sulit pada putaran kelima Piala FA musim ini. Pasalnya mereka akan tandang ke markas Manchester United di Old Trafford. West Ham bukan tim yang diunggulkan untuk bisa meraih kemenangan. Salah satu alasannya karena mereka selalu kesulitan untuk mendapatkan hasil bagus saat tampil di Theatre of Dreams. David Moyes sendiri tak menampik tantangan berat yang akan dihadapi oleh timnya pada laga ini. Meski sulit, namun Moyes yakin tim asal kota London itu bisa meraih kemenangan dan lolos ke babak perempat final. Erik ten Hag ingatkan skuad MU, main bagus atau dicadangkan. Setelah memenangkan Piala Liga Inggris, Manchester United langsung menghadapi momen yang krusial di mana mereka akan dihadapkan pada jadwal yang sangat padat karena masih bersaing di 3 kompetisi tersisa. Erik ten Hag memberikan sebuah peringatan yang dia tunjukkan bagi para penggawa The Red Devils di sisa musim ini. Ten Hag meminta semua pemainnya menunjukkan penampilan terbaiknya atau harus siap dia cadangkan. Pada pertandingan berikutnya, Manchester United akan tampil di putaran kelima Piala FA dengan menjamu West Ham United di Old Trafford. Klub kini menjadi manajer terlama keempat di Liga Primer. Setelah 2.699 hari sebagai manajer Liverpool, Jurgen Klopp sekarang menjadi manajer terlama keempat dalam sejarah Liga Primer. Dia kini hanya berada di belakang David Moyes di Everton 4.096 hari, Alex Ferguson di Manchester United 7.640 hari, dan Arsene Wenger di Arsenal 7.894 hari. Dengan kontraknya saat ini berjalan hingga 2026, pada akhirnya klub akan bertugas selama 3.918 hari, yang berarti dia tidak akan naik lebih jauh dari daftar tersebut. Klub saat ini berusia 55 tahun sehingga masih ada banyak tahun yang tersisa dalam dirinya. Kasihan bos Arsenal Mikel Arteta, saya berempati kepada Graham Potter. Potter kesulitan mengembangkan Chelsea sejak ditunjuk menggantikan Thomas Tuchel pada September lalu. The Blues baru sekali menang dalam 11 pertandingan di lintas ajang sepanjang 2023. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku bersimpati pada bos klub rival Chelsea Graham Potter. Kami adalah kolega dan kami semua tahu tekanan, tuntutan, dan ketidakpastian yang dimiliki industri ini. Tentu saja Anda berempati karena Anda menderita dan Anda tahu bagaimana rasanya saat dia mengalami saat-saat itu, ucap Arteta. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!